Kita balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Sekarang gue udah terhubung sama Mas Bima Arya. Bima Arya dia adalah wali kota Kota Bogor yang baru sembuh dari COVID-19. Betul ya bro ya? Ya, alhamdulillah 22 hari di rumah sakit, terus pulang ke rumah, dan setelah di rumah 8 hari dinyatakan negatif sembuh dari COVID, alhamdulillah. Oke, bro itu di tesnya berapa kali untuk dinyatakan bahwa seseorang benar-benar sembuh dari COVID itu harus berapa kali tes? Tadi gue ngobrol Nah, sama pasien 01 Sita katanya berkali-kali tiap hari malah dia dites. nah, agak panjang, jadi pertama kali di swab itu positif, setelah 2 minggu di rumah sakit di swab lagi, hasilnya udah negatif sebetulnya. Nah, Oke, tapi kata protokol WHO itu untuk keluar dari rumah sakit itu untuk dinyatakan sehat minimal 2 kali swab. ya, Nah, jadi di swab lagi di ketiga. Nah, yang ketiga itu ternyata masih positif. Yang ketiga, walaupun ambang batas katanya, dikit lagi negatif. Nah, di keempat dites lagi ternyata masih positif juga, tapi udah makin dekat ambang batas. Nah, baru kemudian setelah 8 hari di rumah, dicek lagi, di swab lagi, udah negatif. Jadi total ada 5 kali swab, dan dari mulai pertama dinyatakan positif sampai negatif itu 28 hari. oke. Padahal lu sendiri merasakan bahwa udah sembuh ya, maksudnya di awal-awal? Iya, jadi ketika pulang ke rumah itu ya badan udah enakan, udah enak banget. Gejala klinisnya udah hampir nggak ada, udah nggak batuk, udah nggak demam lagi, memang nggak pernah sesak gitu. Ya tapi ya si virus ini ternyata nakal. Walaupun badan kita udah nyaris tanpa gejala, ya tapi ternyata dia masih ada di Iya, dalam iya, kita. iya, iya. Dianya masih tetap aja ada di sana, betul, betul. Ya, Makanya itu katanya mungkin dia bisa reaktivasi karena akhirnya virusnya itu melemah gitu. Tapi masih kelihatan, ternyata masih ada juga. Anyway, ini kan sebagai wali kota. Nah, sebagai wali ya. kota Kota Bogor, tiba-tiba keluar berita bahwa beliau terkena COVID-19. Ini beban dong. Jadi waktu itu ingat banget ya, bulan lalu itu Kamis sore, saya rapat sama tim, karena waktu itu orang Bogor itu masih nakal, masih banyak yang ramai keluar. Saya bilang, ini orang Bogor kok bandel banget semua, kok masih keluar gitu. Masa harus ada yang positif baru mereka ngerti. 2 jam kemudian saya dinyatakan positif, dan besoknya Bogor langsung sepi. Jadi warga pertama ini akan positif, nggak tanggung-tanggung, langsung wali kotanya. Ya, ya. Justru mungkin harus Anda dulu yang kena supaya mereka sadar, wah wali kota aja bisa kena, apalagi kita gitu ya kali. Kayak gitu, nah, itulah karullah, itu sudah takdir Tuhan, memang sudah seperti itu jalannya. Ya, tapi reaksi masyarakat gimana bro? Pada saat tahu lu kena tuh masyarakat stres atau apa yang terjadi di sana? Nah, saya kan di rumah sakit, tapi berdasarkan cerita orang-orang, besok paginya seharian itu Bogor langsung sepi. Bogor langsung sepi, viral di mana-mana, tapi senang juga, banyak banget yang japri, yang doain langsung, ya itu nguatin banget lah. Ya, ya pasti, pastilah pasti. Nah ini begitu terkena langsung kena, lu nggak khawatir bahwa keluarga kan ketemu keluarga udah dites semua bahwa mereka semua negatif. Nah, itulah. Yang pertama dipikirin kan keluarga. Nah, Begitu kena, langsung buat keputusan ke rumah sakit. Kenapa? Ya supaya nggak nularin orang rumah. hmm, Dan juga supaya bisa diobservasi. Nah, jadi yang kepikiran di rumah sakit cuma satu. Ini istri sama anak-anak kena nggak? hmm. Ini istri gue sama anak-anak nih positif nggak? Tapi alhamdulillah, dites beberapa kali dan sampai sekarang sehat. Sampai sekarang sehat dan negatif. Lucu ya, gimana caranya kan Anda kan, lu kan pasti berinteraksi dengan istri dan anak setiap hari kan. Kenapa bisa tidak menularkan ke mereka? Inilah yang luar biasa dari si COVID-19 ini. So many uncertainties ya. Banyak Iya. banget yang nggak pasti. Nggak bisa jawab kita kena di mana. Nggak bisa jawab kita akan berapa lama kena. Nggak bisa jawab kita kenapa kita yang kena, bukan yang itu yang kena. Nggak bisa jawab kita kenapa suami kena, istrinya nggak kena, anak-anak nggak kena. Jadi banyak yang uncertain. Jadi itulah ya, kalau kita terlalu kepo, nggak bisa dapat jawabannya, ya bisa stres juga kita sebetulnya. Iya, karena kan logikanya kalau kita berpikir logika benarnya aja, kalau misalnya suaminya kena, pasti istri dan anaknya kena. Orang flu aja begitu kan bro, flu aja satu Iya, kena, pingpong kita sama keluarga kena semuanya gitu. Ini iya. bisa ada yang aneh gitu dengan hal ini gitu. Ya ada yang aneh memang, karena kita nggak tahu pasti ya gimana secara teknis si virus ini menyelusup masuk lewat apa saja. Banyak juga orang yang kondisinya fit, prima, ya saya sendiri fit, prima, lari, sehat dan segala macam, tapi dihajar virus ini tetap aja kena. Nah, oke. Tapi kalau lu sendiri bro, dengan gejala ya, bukannya tidak ada gejala sama sekali ya, dengan gejala ya. Enggak. Ada orang yang tanpa gejala. Kalau saya ya ada gejala, tapi gejala itu ringan.
Jadi dokter ngasih lihat ronsennya, memang paru-paru ini ada bercak-bercak. Oke. Tapi kata dokter ini bronkopneumonia ringan. Ringan Oke. aja, bukan sedang, bukan berat. Oke. Jadi belum sampai sesak nafas. Oke, artinya memang rasanya seperti kayak kena flu biasa. Kalau ada yang pernah ngerasain demam berdarah, itu mirip. Cuman plus batuk. Fever tinggi, panas tinggi, pusing, Lemas, mual. Dan mual. satu lagi yang khas, kita nggak bisa ngerasain makanan dan indera penciuman kita hilang. Jadi kita nggak Oke. bisa nyium bau itu. Berapa hari di rumah sakit saya baru sadar, loh kok ini nggak bisa nyium apa-apa, nggak bisa ngerasain apa-apa. Saatnya diet berarti itu bro ya. Justru naik 3 kilo. Karena semua dihajar. Semua dihajar. Kan semua nggak bisa dimakan. ngerasain apa-apa, kenapa lu makannya jadi banyak? Iya, tapi kan kita motivate kita sendiri. Wah, ini harus dihantam. Iya, iya. Imun harus tinggi, makan harus benar. Jadi semua disikat, semua dihajar. Walhasil di rumah sakit naik 3 kilo. True. Oke, sebagai seorang wali kota, apakah di rumah sakit Anda mendapatkan perlakuan khusus? Oh, sama aja. Sama aja. Sama. Jadi ruangan itu cuma ada tempat tidur sama laci, sama kursi satu. Terus setiap hari dokter masuk sekali, perawat masuk 5 kali sehari. Dan kadang-kadang nggak bisa bedain juga mana perempuan, mana laki, karena semuanya pakai APD. baju astronot. Iya, Semuanya betul, pakai APD. Mana dokter, mana perawat. Ya, begitulah selama 22 hari. Ya. Nah sekarang kalau kayak begini, wali kotanya sudah sembuh. Kota Bogor masih takutkah? Atau sekarang PSBB nggak di Bogor? PSBB dan agak gemes juga, gerengetan, karena kemarin itu malah ramai. Hari pertama menjelang puasa malah ramai. Jadi insya Allah turun ke lapangan kita tegas. Ini nggak ada cerita. PSBB nggak ada artinya kalau nggak tegas di lapangan. Tapi Anda memikirkan juga nggak bro, ini orang-orang yang tidak kerja harian, yang butuh makan dan sebagainya, ini gimana sekarang akhirnya di Bogor? Semua udah kita hitung ya. Ada yang dibantu oleh pemerintah pusat provinsi dan ada 23.000 kepala keluarga yang sudah kita data, itu akan dibantu oleh APBD kota. Total bantuan untuk COVID-19 lewat APBD kota itu sekitar 300 miliar di Kota Bogor. Nah ini sekarang PR-nya itu harus tepat sasaran, datanya harus akurat, nggak boleh ada yang double, penerima double gitu. Dananya sudah ada? Dananya ada, dipotong. Jadi yang nggak penting sekarang kita geser ke COVID-19. Oke. Jadi Boleh tahu kapan keluar dananya untuk masyarakat? Wah ini lagi diproses ini. Jadi mulai minggu depan ya kita mulai turunin ke warga. Mulai minggu depan insya Allah. Mulai minggu depan ya? Ya. Mulai minggu depan. Nah kalau misalnya orang-orang yang saat minggu ini yang besok aja nggak bisa makan gimana bro? Nah makanya kalau pemerintah kan butuh waktu. Yang bisa bergerak adalah warga dan masyarakat. Makanya saya himbau, oke semuanya komunitas, perusahaan kita berbagi. Ada gerakan nasi bungkus, ada gerakan donasi dan lain-lain. Ya sambil menunggu yang dari pemerintah, warga ini saatnya untuk turun dan berbagi. Oke baik ya, mudah-mudahan ini cepat terlaksana juga dan mudah-mudahan PSBB-nya juga cepat berlalu. Kalau PSBB-nya berlalu ya Amin. mudah-mudahan vaksinnya, bukan vaksin, virusnya sudah ya mulai reda lah ya. Entah gimana caranya gitu ya. Tapi bro tetap sehat, salam sama keluarga, salam sama masyarakat Bogor yang ada di sana. Oke. Sukses selalu buat Kota Bogor. Semangat. Terima kasih banyak bro, terima kasih banyak. Oke. Pembicaraan kita tadi dengan Wali Kota Bogor kayaknya memang, wah ini memang bikin stres semuanya ya. Karena PSBB dilakukan, pasti ada masyarakat juga yang memang harus keluar gitu kan ya. Karena mereka juga harus nyari makan, nyari uang dan sebagainya. Dan pemerintah butuh waktu, jadi saatnya sekarang adalah masyarakat untuk membantu. Nah daripada stres-stres, mungkin yang di rumah saya lagi sebenarnya saya sebenarnya lagi menemani Anda buka sahur, tapi malah Anda dibawa stres juga, bukan stres, tapi ikut berpikir. Oleh karena itu sekarang yuk kita lihat dulu yang ringan-ringan yang siapa tahu bisa membuat Anda ketawa. Inilah dia, Kokom Band. Udah, nggak usah samperin, situ aja udah. Ya, situ aja. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Ini John Bon Jovi Always. Ini Nggak denger? Ya. Jangan ada digangguin lagi. oh enggak, saya enggak mau. Iya kan yang diprioritaskan keluarga. Iya, iya.
Swiss blow. It's nothing but some feeling in the tongues of It's raining sun to leave me. I am drawing in the blow. Berkane ora ono gunane. Ya itu dia tadi Kokom Band. Ya, mudah-mudahan Anda sempat tertawa sedikit dengan pertunjukan mereka. Saat ini di samping saya sudah ada seorang bintang tamu yang mungkin bisa memberikan Anda kabar gembira atau malah, wah kok begini jadinya. Ini adalah dokter spesialis paru dan pernapasan. Dialah yang bertanggung jawab menjadi garda terdepan COVID-19 di Indonesia. Inilah dia. Kayaknya gimana gitu ya maksudnya. biar serem Iya, gitu loh iya, bro. Ya kan? Biar serem-serem lucu gitu loh. Inilah dia dokter Jaka Pradipta. Gua nggak mau salah ngomong nama lu nih. Jaka Pradipta, gua manggilnya dokter Jaka aja ya. Dokter Jaka, oke. Ya, sebenarnya gue udah kenal dengan dokter Jaka dan dia ini ngurusin paru-paru Anda ya. Iya. Paru-paru kita semua. Paru-paru kita semua, apalagi ketika terkena COVID, dia adalah garda paling depan yang berurusan dengan pasien-pasien COVID-19, betul? Iya, benar. Anda kesini untuk menularkan saya? Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan. Ya. Jangan lah ya. Jangan. Oke, masih banyak pertanyaan untuk dokter juga, yang pastinya juga ini pertanyaan akan membuka mata kita. Sampai sekarang ini udah bagaimana dan kayak apa nih kondisinya sekarang di Indonesia? Karena semakin hari berbeda terus ya kan? Ya. Every days, everything change. Ya. Jadi kita bahas dengan dokter Jaka setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.